Tipis, 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 tips berbisnis. Oke baik, selamat datang di podcast perdana kita pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama aku M. Hafir Ramadan sebagai MC. Dan aku juga nggak sendirian nih guys, aku ditemani oleh partner aku. Aku Galuh Ambar Setiana, partnernya AP tadi nih. Oke. Jadi kita pada podcast perdana kita kedatangan tamu yang sangat spesial guys. Kira-kira siapa ya? Kalian penasaran gak sih? Kita panggil aja tokoh bintang toko kita pada hari ini. Tepuk tangan guys. Halo. Duduk. Oke, boleh nih perkenalan dirinya dulu dong, Mas. Oke, perkenalkan ya, nama aku Titus Ngaji, bisa dipanggil Titus. Aku dari Fakultas Informatika S1 dari angkatan 23. Oke, langsung aja nih ya. Aku dengar-dengar kamu tuh punya bisnis nih. Oke. Apa sih nama bisnisnya kalau boleh tahu? Oke, di sini aku sedang membuat startup di Telkom University, yaitu adalah Helpin. Helpin itu apa? Helpin itu adalah sebuah startup di mana kita membantu mahasiswa nih. Itu kita pengen membuat sebuah ekosistem di mana mahasiswa itu saling membantu di sini. Jadi ada yang minta bantuan, ada yang bisa bantu gitu di Helpin. Oh, seperti kayak layanan pendidikan ya? Iya, gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh awal mula atau inspirasi dari seorang foundernya nih apa sih? Oke, awal mula sebenarnya itu karena nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Di semester 1 itu aku dari dulu tuh aku semester 1 agak feeling lost gitu, agak rasa tersesat gitu, dan aku butuh sebuah exit plan yang emang harus aku amankan, dan aku melihat nih banyak potensi teman-temanku ini pada kebingungan gitu. Mereka tanya teman sekelas juga sama-sama bingung, tanya cutting juga nggak punya koneksi. Nah disitulah aku punya ide di mana aku pengen bikin Helpin ini sehingga mereka itu bisa saling bantu lah gitu. Sehingga pas kemarin itu Helpin ini lagi ada program di mana kita tuh ada responsi UTS dan UAS gitu. Kemarin banyak terbantu, kita udah jangkau di Informatika juga, di FEB kemarin satu, di FTE dan juga di FKS itu ada juga. Jadi kita benar-benar bikin responsi di mana mereka tuh persiapan UTS. Jadi mereka semua terbantu. Dan kebanyakan itu mentor itu bukan dosen, tapi dari mahasiswa juga, yaitu asprak, asus yang emang pintar dan mumpuni buat mengajar. Gitu. Jadi mereka tuh saling membantu di situ. Gitu. Itu Helpin secara singkat dan jelas sih menurutku ya. Berarti tujuannya mulia ya Kak Afid ya. Tujuannya buat ngebantu kita. Ngebantu mahasiswa Iya, yang benar. kurang dalam pendidikan. Yes. Benar. Terus kan tadi kamu juga ada bilang kayak tentornya dari mahasiswa sendiri itu. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau daftar jadi tentor nih? Kan kita kan sebagai mahasiswa nih kayak nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, atau mau kan? Oke. Nah, sebenarnya di Helpin tuh ada dua jenis produk. Yang pertama tuh tadi seperti tadi, yaitu kelas responsi. Ada juga yang mentor, yang one by one, yang orang tuh mengajukan diri, ini nih aku pinter let's say kalkulus, aku bisa untuk mengajari kalian kalkulus berbagai materi sehingga kalian bisa bayar saya bisa bantu kalian gitu. Itu ada di aplikasi Helpin yang sekarang baru ada di Play Store gitu. Tapi ada juga yang soal responsi nih, ketika ada musim-musim UTS UAS itu kita kan baru berjalan 2 periode ya, UTS dan UAS kemarin. Nah itu kebanyakan mostly kita emang jangkau sendiri gitu. Kita emang cari aspek-aspeknya, kita kotak satu-satu siapa yang available. Nah baru nanti ketika ada yang available, beliaulah yang akan jadi mentor gitu. Tapi kedepannya kita kan udah punya waktu banyak nih buat persiapan UAS besok. Nah kita mungkin akan bikin form di mana mereka bisa mengajukan diri tuh untuk jadi mentor, untuk bersedia buat jadi pengajar dan materi di situ. Nah kan kemarin ini ada yang menarik nih. Kemarin tuh kita kan baru instalasi di Telkom University. Nah di UAS ini rencananya itu kita pengen instalasi di kampus lain. Gitu. Wow. Ada di kemarin sempat nyoba di ITB, tapi emang karena masih awal-awal ya, jadi belum banyak yang join. Kemarin tuh masih di bawah 30 orang yang join responsi kemarin, anak-anak ITB stay kalau nggak salah. Nah, mulai besok kita pengen aktif nih keluar univ juga. Jadi emang ini bener-bener pengen jadi sebuah nggak lagi startup tapi organisasi yang membantu mahasiswa gitu di berbagai univ nantinya. Wow. Gitu sih. Tapi kalau buat layanan pendidikannya nih, semua layanannya itu ada yang berbayar atau ada yang gratis atau berbayar semua? Oke, jadi begini.
awalnya itu kita nggak berbayar. Gratis ya? Gratis. Nah, Wow. Kalau dulu tuh pernah ingat responsi awal Helpin tuh gratis, semuanya gratis. Masya Allah. Nah, tapi kita sadar ketika gratis ini kita nggak punya bahan bakar nih, gitu. Benar sekali. Dan karena kebetulan juga kita kan juga terinkubasi di BTP, Baru Teknopark itu mereka menyarankan kalau emang startup itu emang harus ada revenue stream. Kita nggak bisa selalu dan pokoknya nggak bisa setiap saat itu tuh harus menggratiskan gitu. Meskipun itu akan mendatangkan banyak customer, tapi again startup itu pada intinya adalah bisnis. Dan kita itu perlu pendapatan sehingga kita bisa punya bahan bakar, kan itu juga perlu modal, bikin zoomnya, tentor pun kita juga bayar tentornya, jadi kita nggak bisa dong gratis terus. Nah kemarin itu kita punya decision di mana nanti orang-orang jika lo ingin ikut responsi dia akan bayar, kalau harga sekarang ya itu Rp2.000 gitu. 2.000. Itu mah kayak bayar parkir sama guys gitu loh. Bayar Jadi parkir lah ceritanya ya. lebih bayar parkir atau belajar lah gitu kan, tinggal milih. Itu menurutku udah sangat murah. Dimana yang lain itu minimal tuh dapat 15.000 gitu, sebagainya kita Rp2.000 aja per responsi. Itu menurutku I think untuk kita yang mau belajar sih itu cukup cheap sih menurutku. Ya, 2.000 kayak ya bayar parkir. Sama risol aja kayak Marisol yang di kantin ya. Di kantin 3.000 ya. Iya. 5.000 juga ada. Yoi. Nah gitu sih untuk sekarang. Gitu-gitu. Yang gratis mungkin akan tetap ada, tapi kita nggak akan sebanyak dulu gitu. Gratis mungkin ada di event tertentu yang emang itu memang tujuannya adalah bukan lagi dapat revenue, tapi emang lagi sebuah acara di mana kita pengen menjangkau orang yang mau belajar. Benar. Let's say kita mau ngadarin orang buat bisa belajar Excel. Nah itu kan udah tujuannya mau ngajarin orang. Nah kita mungkin tuh digratiskan gitu. Mungkin nanti kalau mau lebih advance lagi, nah itu baru berbayar dengan mentor kita gitu. Tapi kalau dibandingin waktu pertama-tama Helpin gratis nih, masanya sama yang udah berbayar apakah masih sama atau mungkin waktu yang berbayar tuh semakin banyak masanya? Oke. Kalau dari pengalaman kemarin kita baru 2 periode. Yang pertama gratis, yang kedua berbayar gitu. Dari segi perbedaan user itu kemarin itu emang ada penurunan gitu. Kemarin kita baru yang pertama tuh diinstalasi di IF aja. Informatika angkatan 23 gitu. Kemarin itu peak numbernya 300 lebih orang join Zoom pas pertama kali gratis. 300-an lah ya. Ya. Tapi ketika udah mulai bayar itu berkurang hampir setengah. Jadi mungkin 150 orang. 150 orangnya. Itu namun meskipun itu berkurang tapi kita bisa dibilang bertambah. Nah, kenapa? Karena pas awal itu kan baru di IF aja. Ya, pas benar. makin kita udah jangkau yang lain tuh. Udah IF tuh kita jaga yang angkatan 24 juga. Yang FEB kita jaga akuntansi, MBTI, siswa kita juga kemarin dihadiri oleh 200 lebih. Itu siswa yang mau TS itu di siswa juga lumayan banyak, FTE dan juga IF kan ada banyak itu tuh pelajaran yang emang sama dengan DS gitu. Jadi banyak juga yang join gitu. Jadi cross lah. Gitu. Jadi so far sih kalau dari penurunan tuh ada pada jurusan, tapi kalau kita udah mulai instalasi ke banyak channel dia lebih banyak gitu. Kemarin peak numbernya 800 orang. 800 orang. Wow. Gitu. Tapi itu dari berbagai fakultas ya, bukan IF fakultas. aja gitu kemarin. Oke, berarti kan kalau kayak gitu berarti kita butuh tentor yang benar juga kan. Nah, Yes. kalau dari kamu sendiri itu ada nggak sih kriteria tentor buat Helpin ini? Oke. Di sini kita sebenarnya pas awal-awal ini itu adalah program yang menurut kami adalah dadakan gitu. Jadi kami belum menyiapkan tentang spesifikasi khusus tentor. Tapi kami nembak langsung tuh antara minimal dosen kita undang, dosen pun itu juga ada pilihannya. Harus ada rekomendasi dari teman-teman kita. Siapa nih dosen yang bagus? Kalau teman kita itu jangan tuh galak gitu, jangan apa itu jelek lah, itu kita nggak akan ambil. Tapi kalau rekomendasinya bagus kita langsung ambil gitu. Atau juga kita langsung ngambilnya ke Asprak. Karena saya percaya rekrutmen Asprak itu udah cukup bagus ya, udah cukup ketat. Jadi menurut kami orang yang sudah di Asprak itu menurut saya udah compatible lah untuk mengajarkan. Jadi kita kemarin tuh nembak di Asprak gitu. Meskipun ada juga yang bukan Asprak tapi ngajar itu dari teman kita sendiri yang emang udah proven pintar gitu loh. Jadi kita juga intinya kita nggak sebarang itu sih mentor sih. Jadi udah provable. Mungkin ada dari kalian yang kemarin ikut responsi juga bisa komentar gitu. Gimana mentornya kemarin? Nah gitu sih. Nah, Aman. guys. Ikutin ya guys, Helpin guys.
gitu. Ini aku mau nanya, sorry, balik lagi ke revenue stream nih. Oke. Untuk revenue streamnya ini itu tuh pembagian kalian tuh gimana? Untuk mungkin mentornya, untuk satu mentor untuk 100% buat mentornya atau mungkin ada pembagiannya, boleh jelas? Oke, mungkin untuk revenue ini rada tabu ya. Di sini tuh kita kalau ke mentor tuh udah pasti dibayar sekian gitu. Jadi entah nanti berapa yang kita hasilkan, udah ada red cardnya sekian gitu. Dan itu pun berbeda antar tingkatan. Kalau dosen segini, kalau mahasiswa segini gitu. Kadang pun dosen juga ada yang emang beliau itu tidak mau dibayar gitu, benar-benar mulia mau mengajar gitu. Ada juga gak dosen sih, kemarin juga ada asprak gitu yang emang beliau tidak mau dibayar gitu. Dia hanya pengen itu membagikan ilmu gitu. Itu sih untuk saat dari revenue stream. Tapi so far nih, kan tadi katanya udah ada red cardnya nih, udah ada harganya berapa lah. Itu so far itu bisa dibilang dari helpinnya untung apa rugi? Oke, bahas untung rugi nih. Iya. Ya, sebenarnya kalau dari segi keuntungan kita untung dalam responsi. Namun untuk BEP dari modal awal kita masih jauh sih. Masih jauh ya. Untuk mencapai itu. Jadi emang kita dari itu kita mau isolasi ke berbagai univ buat mencapai BEP data tadi. Gitu sih. Jadi kalau dari responsi revenue untung. Untung, pasti untung. Kalau gitu tantangan terbesar selama kamu mendirikan Helpin ini apa? Oke, tantangan terbesar yang pertama ya, karena kita itu kan sebagai mahasiswa ya, semua di Helpin itu rata-rata mahasiswa. Jadi tantangan terbesar adalah kita time managementnya sih, gitu. Kita adalah mahasiswa, kita juga sekaligus pebisnis. Jadi cara membagi waktu itu cukup susah di situ. Kadang saya pun juga nggak sepenuhnya bagus time managementnya, bahkan ada yang tugas saya nggak kelar gara-gara ngurus ini, ada yang ininya nggak kelar karena ngurus tugas, jadi masih berantakan. Nah itulah kendala kita sekarang, dan itu emang harus learning by doing sih, bagaimana caranya time managementnya gitu. Selain itu juga tantangannya adalah dimana kan sekarang bukan Helpin aja kan yang bikin responsi gitu, apalagi mereka juga gratis gitu kan, sedangkan kita diharuskan untuk berbayar gitu, karena kita adalah startup, bukan sebuah mungkin yayasan yang sosial gitu, kita startup. Nah itu susahnya, kita harus bertarung dengan orang-orang lain yang emang bangun responsi yang gratis juga gitu. Tapi di sini kita lebih ke nggak mau bersaing sih, kita lebihnya ke pengen kolaborasi gitu dengan mereka. Jadi ada juga dari Telkom itu ada banyak badan yang juga bikin responsi, kita mau kolaborasi tuh. Jadi mentor buat apa? Jadi bisa speak di platform kita gitu, kita juga dapat benefit lain dari mereka gitu. Jadi kita kolaborasi di situ. Oh, jadi cara kalian mengatasi kompetitor lah. Jadi kalian tuh pengen collab aja sama mereka, bukannya lebih bagus dari mereka, enggak? Iya. Karena ngapain kita kompetitor, karena kan sama-sama. Udah bagus tujuannya, sama-sama waktu mahasiswa. Kenapa malah kita nggak bareng-bareng aja buat mahasiswanya gitu, malah kita saingan gitu loh, malah nggak baik gitu sih. Tapi selama berjalan responsi nih, apa ada kalian tuh bikin form feedback nggak sih? Oke, setiap ada responsi kita di akhir ada feedbacknya. Ada feedback. Gitu. Terus gimana tuh feedbacknya tuh? Ada yang positif kah? Apa ada juga yang negatif nih? Oke, sebenarnya feedback tuh bukan banyak matriksnya, nggak hanya tergantung dari Helpin itu sendiri. Bisa jadi karena kita salah pilih mentor, jadinya mereka nggak suka gitu. Oh, pernah ada nih. Ini pernah ada nih. Iya, pernah ada. Kok mentornya nggak jelas gitu. Ada pun kasus begini, ini di fakultas lain ya, ini cukup lucu gitu. Jadi ada mentor kita undang dosen. Beliau ini sengaja buat bikin responsi itu yang nggak keluar besok gitu. Jadi mereka tahu nih. Jadi beliau itu tahu dosennya, ini orang yang ikut responsi ini adalah orang yang panik besok ujian, yang pengen sistem kebut semalam. Nah, beliau jebak mereka itu. Jadi beliau itu kasih materi yang emang nggak masuk besok, dan bener besoknya mereka semuanya tuh literally tertipu gitu loh, bener-bener. Tapi aku paham itu maksudnya bagus ya dosennya. Kita emang jangan sampai diajarkan itu belajar besok ujian kita berbaca malam ini, itu nggak boleh guys. Jadi emang harus
bertahap sih, nggak boleh sistem kebut semalam gitu. Itu cukup banyak feedback yang amburadul di situ sih, dan itu menjadi sebuah story tersendiri di Helpin gitu. Tapi ada nggak sih kayak dari kita sendiri yang kayak menggunakan Helpin terus cerita ke kamu, gara-gara habis ngikut responsi Helpin aku jadi gini gitu. Oke. Kalau itu mah banyak teman-temanku ya? gitu. Jadi apalagi kemarin itu pas peak number data adalah kuliah PBO. Ujian PBO tuh. Itu banyak yang bilang kan. Itu literally responsiku puji Tuhan sangat membantu mereka, dan mereka ngomong sendiri. Ini literally itu soalnya tuh sama, tinggal diubah angka-angkanya aja. Jadi bener-bener kalaupun orang itu nggak belajar tapi ikut responsi Helpin di malam itu, dia bisa ngerjain. Gitu. Itu pas kemarin PBO. IF tuh PBO. UTS ya? Iya, UTS. Gitu. Kita ini lagi deh. Balik ke kolaborasi nih. Aku masih penasaran sama yang kamu bilang tuh kolaborasi layanan pendidikan apa. Oke. Itu sebenarnya yang udah kamu lakukan kerjasama itu apa aja sih? Apa mungkin udah kerjasama sama pihak kampus atau mungkin sekedar komunitas saja? Oke. Kita itu banyak collab itu antar startup gitu. Startup ya? Jadi sekarang kita lagi ada project, kita bikin LMS. Jadi Helpin itu sebenarnya bukan startup, guys. Ini aku mau klarifikasi ya. Helpin itu bukan startup. Helpin itu produk. Startupnya itu adalah Nexilium. Jadi kayak Meta, produknya Facebook, Instagram itu bukan startup, dia produk. Jadi begitu. Jadi kita tuh ada satu namanya yaitu Nexilium. Nah, itu kita nggak hanya di pendidikan, kita juga adalah orang tech di situ. Kita kan tech base ya. Jadi kita nerima apa saja job yang emang berkaitan dengan teknologi gitu. Sekarang kita lagi bikin LMS di 20 sekolah di Batam. Gitu, LMS 20 sekolah di Batam. Ya, itu kita merger sama startup namanya Tabriza gitu. Mungkin ada Kak Reski ya, itu ada CEO-nya. Jadi kita collab di situ, kita bikin LMS buat sekolah di Batam. Oh, startupnya dari Batam nih. Startupnya dari Teliu. Oh, Teliu. Teman emang foundernya tuh berasal dari Batam. Kenapa kenapa tuh buatnya di Batam tuh? Kalau boleh tahu. Mungkin karena alasan beliau adalah ya yang terdekat dari daerah beliau, dan emang ada koneksi banyak di situ sehingga bisa. Tapi nggak menurut kemungkinan kita mau ekspansi ke banyak sekolah, karena faktanya banyak sekolah itu masih tradisional, belum punya LMS. Iya, benar. Mereka itu bahkan kalau mungkin bukannya nggak punya LMS, tapi mereka mungkin pernah beli LMS tapi dikecewakan. Kan mereka sistemnya adalah mereka bayar dikasih LMS loh, terus penyedia lari gitu, bisa kan kayak gitu. Nah kita beda nanti, ya itu rasa dapet lah nanti gitu. Itu sih dari Nexilium. Dan sebenarnya Helpin kan itu di pendidikan. Aku mau cerita nih, kenapa bisa kita pilih pendidikan. Sebenarnya awalnya itu bukan pendidikan, guys. Awalnya itu adalah konstruksi. Jadi kita itu bikin platform namanya Kangmas, tukang masyarakat. Jadi sama kayak Helpin, ada user, ada helper. Di Kangmas ada masyarakat, ada tukang. Gitu. Kita menghubungkan supaya masyarakat itu bisa pesen tukang online. Kayak Gojek lah, tapi ini tukang gitu. Jadi kayak anak-anak kos kayak kita nih, lesek kerannya bocor bisa dipakai Kangmas, ada tukang terdekat mau bisa dibenerin gitu. Tapi dulu itu kendalanya adalah dari sisi kami itu belum punya kapasitas untuk ke situ, belum punya banyak pengalaman di bidang konstruksi. Nah, kita juga desain oleh BTP, ada mentor kita itu disarankan oleh untuk kita bisa fokus ke lingkungan sekitar yang dimana which is adalah pendidikan gitu. Itulah awal mula Helpin. Jadi kita benar-benar switch dari konstruksi ke pendidikan gitu. Tapi ini masih akan jalan nanti. Mungkin nanti ketika kita udah settle di Helpin, kita akan jalan yang ini. Jalanin lagi untuk konstruksinya ini. Iya. Tapi untuk awal-awal yang konstruksi itu pendirinya siapa aja sih kalau boleh tahu? Setelah Helpin nih. Helpin kan baru tahu nih orang-orangnya nih, tapi aku pengen tahu dong yang konstruksi ini siapa-siapa aja awalnya. Kangmas itu didirikan waktu aku semester 1 dan hanya aku saja di situ. Sendirian. Jadi ya itulah tadi di awal tadi kan aku bilang kalau aku tuh nekat bikin startup. Jadi aku tuh semester 1 itu nekat masuk BTP. Itu cuman aku semester 1. Yang lain itu semester 6, semester 4 gitu. Aku
udah satu join gitu loh, join dan startupnya masih nggak jelas gitu, ini tukang ngapain di startup gitu kan, bla 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 bla. Terus kita dapat berapa mentor, diajarin sebagainya. Nah sampai pada titik dimana aku menemukan tim yang direkomendasi oleh dosen juga, dan kita sepakat untuk bikin Helpin startup pendidikan gitu. Jadi kalau Kang Mas tuh fully masih aku sendiri gitu. Tapi ketika udah di Helpin udah mulai banyak orang yang masuk dan bantu aku gitu. Kalau untuk selanjutnya ada nggak sih rencana kayak Helpin diperluas lagi gitu di? Kalau rencana sih tentu kita pengen ada Helpin di setiap kampus gitu. Nantinya tuh ada Helpin Telu, Helpin ITB, Helpin Unpad. Jadi benar-benar sebuah platform di mana mereka itu adalah sekumpulan orang yang ingin membantu mahasiswa lain belajar gitu. Kita pengen ada instalasi di setiap univ. Kita kalau tujuan akhirnya tuh di situ. Gitu. Tapi Helpin ini punya aplikasi nggak sih? Udah ada ya? Kalau aplikasi kita udah ada. Di Play Store baruan, belum ada di iOS, on progress. Oke. Tapi kalau Kang Mas yang sebelumnya itu udah ada? Kang Mas udah ada juga. Udah ada juga. Tapi Helpin itu adalah adopsi dari Kang Mas. Jadi kita itu nggak fully bikin aplikasi Helpin. Kita tinggal modif aplikasi Kang Mas jadi Helpin. Gitu kemarin itu. Fiturnya 11-12. 11-12. Kita malah tambahkan di Helpin, kita improve di situ. Tapi kalau di search Kang Mas ada? Di search udah nggak ada karena udah di-update jadi Helpin. Di-update. Di-update. Jadi sebelumnya duplikat. Betul. Nggak, kita dari Kang Mas ini kan untuk upload aplikasi itu lama ya. Jadi kemarin itu desain kita daripada kita upload lama, mending kita yang udah ada kita update aja. Karena itu lebih cepat, sehari jadi. Gitu kalau update. Begitu. Untuk rencana Helpin ada lagi nggak kayak ngebangun teknologi apa gitu biar membuat Helpin lebih maju? Kan kita notabene anak IF nih. Ada nggak rencana dari foundernya sendiri bangun teknologi apa untuk Helpinnya itu lebih maju gitu? Oke, sebenarnya di Helpin ini kita tuh cuma pengen jadi jembatan sih. Kita cukup unik, bisnisnya itu adalah C2C. Biasanya kan itu B2B, B2C gitu kan C2C. Kita benar-benar customer to customer, layaknya e-commerce lah gitu. Jadi kita cuma pengen untuk kedepannya itu kita lebih mantapin sistemnya sehingga para siswa itu ini juga nggak hanya buat mahasiswa kan, SMA juga bisa, SMA juga bisa. Jadi kita pun sebagai mahasiswa bisa ngajarin anak SMA yang itu buat kita mudah dong harusnya gitu. Jadi kita bisa membantu orang-orang di luar sana. Jadi aku pengen mahasiswa itu yang lagi nggak tahu materinya apa, kebingungan, mereka dapat bantuan, dan mahasiswa yang punya potensi, dia punya ladang untuk beliau itu bisa berkembang di sini gitu. Kedepannya aku pengen mantapin sistemnya sih sehingga bisa berjalan lancar gitu. Mulia gitu. Untuk kan kayak pasti pengen Helpin bakal selamanya kan pengen. Yes. Nah, ada nggak sih pandangan untuk Helpin kayak 5 atau 10 tahun ke depan itu gimana? Visi. Iya. Visi dari foundernya nih gimana? Ini visi ya belum, tapi ya doakan achievable lah. Iya, gitu. amin. Sebenarnya Helpin itu mungkin dalam 10 tahun ke depan aku tuh pengen di setiap nanti itu kita ada namanya Helpin Corner. Helpin Corner. Iya, jadi di setiap univ tuh let's say nanti di depan asrama tuh ada Helpin Cornernya, di mana kayak ada tempat, ada seperti mungkin kayak bukan ruko sih, kayak sebuah tempat yang banyak kursinya. Itulah tempat buat mereka belajar bersama-sama. Jadi helper dan user itu ketemu di situ belajar bareng. Jadi itu adalah tempat di mana para pelajar itu belajar bareng-bareng di situ, itu pusatnya. Kita pengen ke situ sih. Jadi itu benar-benar mimpi abstrak ya. Mimpi asal para founder ya bisa segila itu sih liar kan. Pasti bisa. Kita pengennya ke situ. Aku pengen ke situ gitu. Jadi ada tempat khusus buat mereka tuh belajar nyaman dan ketemu orang-orang yang juga pengen belajar, orang yang juga pengen ngajar di situ. Gitu. Berarti itu kayak pandangan pengen Helpin gede banget ya. Ya pasti dong. Pasti. Tapi sebagai founder Helpin nih, cita-cita gede banget. Pasti tim internalnya juga rame banget. Gimana sih cara manajemennya? Gimana manajemen dari tim-tim internal kamu tuh yang banyak banget, yang aku lihat ada bagiannya ini, bagiannya itu, bagiannya ini. Ada juga yang sama, aku nggak ngerti tuh. Kalau dari segi tim, dari segi Helpin itu kita pengen
satu orang tuh benar-benar nge-handle satu pekerjaan yang pasti gitu. Jadi supaya ini mereka nggak bingung. Ini kan ya berarti mereka tuh harus tahu, oh aku tuh biasa ini sampai nanti tuh aku ini terus. Jadi mereka akan terbiasa. Nah kita bagian kelas itu. Jadi ada khusus buat teknologi. Jadi dia cuma ngurus tech aja. Nggak usah ngurus marketing, nggak usah lu tinggal ngoding aja apa yang disarankan dan pengen dibuat gitu. Ada lagi tim marketing yang cuma mikir marketingnya, finance yang bikin finance-nya. Dan kita tuh juga startup yang cross fakultas. Jadi ada banyak dari tim kita tuh dari berbagai fakultas. Dari finance dari akuntansi, marketing dari bisnis, dari MBTI, tech dari IF juga, ada juga dari FIT juga. Ada juga yang dari DS, ada juga yang dari elektro. Jadi kita banyak sih, nggak melulu harus IF aja. Kan gitu. pasti ada nih yang hilang-hilangan kan secara kita mahasiswa. Pasti. Nah, kamu gimana tuh ngatasinnya? Sebenarnya kalau dari hilang-hilangan sampai sekarang tuh masih ada gitu, kendala seperti itu masih ada. Dan menurutku cara untuk mengatasinya adalah sebenarnya gini, dari segi kita, dari mungkin sebagai founder dan juga PIC mungkin, itu kan kita cuma bisa ngurus sistemnya bagaimana. Tapi at the end itu adalah tentang kemauan diri mereka gitu, apakah mereka sungguh-sungguh atau tidak gitu loh. Jadi again baik lagi ke mereka, ingat apa tujuan mereka di awal. Aku selalu ingetin nih, kalian tuh gabung tuh buat apa gitu, kalian tuh kesini tuh mau cari apa gitu. Kalau emang udah dapet dan kalian masa enough, ya sudah graduate aja tidak apa gitu. Tapi ingat lagi apa tujuannya. Kita juga kan ini startup kecil ya guys, startup kecil. Jadi aku pengen mereka semua paham kalau kita tuh emang bukan startup yang sebesar anak-anak mereka lah, kayak yang udah stable sekarang gitu. Kita adalah startup yang kecil yang dibuat mahasiswa kan berekspektasi apa sih dengan kita gitu. Jadi kan kita sama-sama belajar di sini gitu. Jadi kita di sini mengenai sistem tuh kita nggak ada senioritas, semuanya belajar. Karena kita overall semua sama di sini. Angkatan 23 dari University, semua sama pengen bantu mahasiswa lain gitu. Jadi benar-benar bukan yang mengekang gitu, bukan, tapi kita sama-sama belajar gitu. Ada orang pengen belajar ngoding, kita kasih platformnya. Coba aku bikin ini buat berkembang gitu. Ada yang orang pengen belajar marketing, kita kasih platformnya Instagram. Kau coba bikin konten ini, nah gitu. Bareng-bareng bikin CV lah di sini istilahnya. Berarti tuh kamu tuh ada waktu-waktu dimana untuk recheck tugas dari mereka, ada nggak? Oke. Kayak eval gitu lah. Eval tuh kalau setiap proker ada gitu. Di sini kita juga ada monthly progress. Jadi mereka akan itu per departemen sih. Mereka akan present apa progres mereka per bulan gitu. Sehingga kita tuh tahu tuh apa yang udah mereka kerjakan, dan kita juga bisa mengarahkan apa yang harus mereka lakukan di bulan depan gitu. Jadi per bulan sih kita ada monthly progress. Kalau boleh tahu tuh, tadi kan kamu mention departemen nih. Yeah. Di Helpin tuh ada apa aja sih departemennya? Oke. Di departemen kita tuh ada 4. Marketing, operasional, finance, sama tech. Sama tech. Ya, jadi kita ada personal tuh ada divisi buat mereka ngatur kerja tim. Marketing juga itu adalah ya fokus marketing, yang ngurus Instagram, ngurus ads, ngurus bagaimana bikin konten, bagaimana marketingnya sebagainya. Tech juga jelas dia ngoding, dia nggak harus ngoding sih. Intinya yang berhubungan dengan teknologi, teknikalnya itu mereka yang kerjakan. Gitu. Ada juga finance, itu juga mereka yang mengurus soal keuangan, revenue bagaimana, ngurus RAB, ngurus sebagainya. Kita juga kebetulan salah satunya juga dapat pendanaan dari BPTP, jadi kita harus rutin ngasih RAB, rutin juga ngasih juga report di monthly ini tuh kita jerat apa aja gitu ke mereka. Jadi itu diurus sama finance. Itu sesuai job masing-masing sih. Gitu. Oke. Sebagai founder nih, menurut kamu tuh untuk mengukur keberhasilan nih dari startup yang kamu buat nih, dari apa sih sebenarnya? Mengukur keberhasilan. Kalau dari segi pandangan founder, itu kita ngukur keberhasilan sih sebenarnya ada banyak metrisnya ya. Namun untuk sekarang yang mungkin paling besar itu kita ukur dari kondisi edukasi sekarang. Gitu. Kan kita masih melihat banyak peluang besar di pendidikan. Banyak lubang banyak celah-celah yang belum diisi oleh berbagai macam inovasi di
sekarang gitu. Jadi kita pengen isi itu. Jadi kalau kita sih masih percaya kalau Help ini bisa establish, bisa stable, bisa mungkin kalau menurutku waktu aman sih ya mungkin 5-10 tahun itu harusnya masih aman. Gitu, Help itu masih ada dan kita masih semangat untuk mencari itu. Itu sih. Nah, kan tadi ada omongan masih semangat nih. Oke. Gimana kalau kedepannya udah nggak semangat lagi toh? Oke. Sebenarnya kalau itu tuh I think semua startup sama problemnya. Iya. Pasti ada titik mentoknya. Even startup besar pun di sini kan ada bahasa namanya pivoting. Pivot itu adalah dimana kita udah mentok ide bisnisnya, kita harus putar setir mau bikin bisnis apa lagi gitu. Jadi ini tuh adalah dimana kita udah mentok, semangatnya hilang, kita udah nggak melihat ada masa depan di sini. Jadi kita harus benar-benar cepat bikin decision, dimana kita harus mungkin merubah produk ataupun mungkin membuang produk itu dan kita bikin produk lain. Jadi itu harus cepat. Itu mungkin ada titik besok. Ya, I think itu pasti kita akan jalankan sih. Itu pasti ada titik di mana kita hilang semangat, kita di mana udah pentok nih, Happy mau dibawa kemana ya? Ini udah kesini, udah pentok gitu. Nah itu pasti ada. Tapi yang penting sih kalau dari aku tetap berharap, tim tetap semangat. Intinya kita mau bantu mahasiswa, kita harus semangat. Jadi keren. Itu sih, kita pengen lihat orang-orang lain tuh, mahasiswa lain tuh bisa senang, bisa bahagia dengan adanya Helpin gitu. Semangat itu yang mungkin bisa bikin Helpin itu tetap stabil. Itu sih. Ini kalau dilihat dari worst case lah ya, misalkan worst case-nya. Worst case. Hal itu terjadi dan kamu sebagai founder pengen mungkin karena udah mentok mencoba startup baru lagi nih. Apa mungkin udah ada di pikiran kamu tapi belum dijalani apa gimana? Oke. Sebenarnya kalau worst case-nya emang bener-bener udah mentok, ini pun kita sebenarnya udah mentok pas dulu. Produk Helpin itu bukan responsi dulu, itu adalah one on one mentoring. Tapi kita bener-bener nggak dapat marketnya di situ. Tapi kita coba responsi, loh kok banyak. Nah, jadi kita ubah Helpin yang awalnya tuh bener-bener produk utamanya adalah mentoring one on one, kita jadikan adalah responsi tadi. Gitu, dan itu mungkin kedepannya akan banyak sekali adegan-adegan atau adegan apa sih, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang bisa kita buat belajar. Jadi kita nggak melulu pas mentok itu baru ngubah, tapi kita melihat opportunity. Kalau di tengah jalan ada opportunity bagus, kita nggak sebenarnya untuk take itu opportunity-nya. Jadi yang jelas yang sekarang sih kita tinggal jalan aja. Kedepannya masih banyak masalah, banyak juga tantangan, banyak juga kesempatan. Nah kita tinggal bagaimana cara menyikapinya, itu sih. Berarti dari kamu sendiri nggak ada nih kepikiran mungkin kalau misalkan nggak worst case, mana tahu kamu pengen meluas lagi selain Helpin nih, startup baru misalkan, mana tahu, nggak ada ya? Sebenarnya kalau mau sih ada, tapi kita belajar, kita nggak boleh palu gada gitu. Kita harus kalau masuk satu fokus satu dulu sampai mentok gitu. Karena ada filosofi guys, kalau kalian mengejar 2 kelinci kan akan hilang semuanya. Tapi kalau akan kejar satu, at least kan dapat satu. Gitu. Ya. Jadi jangan greedy, jangan mencoba nangkap semuanya. Fokus satu aja. Gitu. Kalau aku itu sih. Gitu. Tetapi tetap harus ada itu sih manajemen risknya. Harus tahu move-nya apa kalau ini udah mentok. Jadi nggak melulu harus ya fokus tapi tetap jaga-jaga. Gitu. Motivasi kamu tuh aku lihat tuh bagus banget nih kan. Serius, aku lihat tuh motivasi kamu tuh bagus banget. So, aku penasaran. Mungkin ada tokoh yang kamu pengen, yang kamu favoritin itu ada nggak sih gitu? Oke, tokoh yang aku favoritin, role model ya. Role model gue itu sebenarnya yang paling utama itu kenapa aku bikin startup tuh, aku pernah lihat film di Netflix, filmnya Mark Zuckerberg gitu. Ketika Mark Zuckerberg itu yang foundernya Meta, dimana beliau itu juga bikin startup di umur 19 tahun gitu loh. Nah aku tuh terpancing kayak beliau ini 19 tahun bikin startup, aku gak mau kalah gitu loh. Aku juga makan nasi, aku juga sama-sama gitu juga bisa. Jadi aku melihat dia dan dia itu benar-benar merubah hidup banyak orang. Nah aku pengen banget tujuan yang mulia itu juga aku pengen capai gitu loh. Dimana mungkin dari segi motivasi
Itu end game-nya hidup itu paling penting adalah kita berguna bagi orang kan. Itu menurutku adalah end game yang dimana kita tenang. Hidup itu kita bisa tahu kita tuh banyak orang. Itu jadi untuk role model sih tetap pegang si Mark sih. Itu the best menurutku. Pasti kamu pernah kan ngalamin kayak masa-masa sulit selama jadi founder. Ya. Nah, apa sih kira-kira yang bisa kamu dapetin dari itu semua gitu? Masa-masa sulit. Oke. Ini Ini last question deh karena Oke. kita mengingat waktu durasinya udah lama. Ini mungkin last question. Boleh dijawab. Sorry tadi. Mungkin untuk masalah banyak sekali dan aku nggak bisa jawaban satu-satu sebenarnya. Tapi yang aku paling rasakan dan mungkin di setiap orang juga berbeda. Kalau dari aku sendiri itu sering-seringlah untuk bicara sama orang lain. Itu karena aku problemnya adalah aku sering mendem sendiri. Kalau masalah itu, mendem sendiri, brand out sendiri jadinya ngebul sendiri. Nah, pas ketika ketemu tim lain, teman lain, nah baru tuh kebuka. Kenapa nggak dari dulu aku ketemu? Nah gitu jadinya. Jadi emang menurutku orang lain itu penting, orang tua sebagainya. Jadi jangan masalah itu dipendam sendiri. Karena kita juga harus tahu POV orang lain juga. POV kita nggak selalu benar gitu. Jadi cari sebanyak mungkin saran yang possible kalian dapatkan dari orang lain juga. Itu sih kalau ada masalah menurutku ya. Gitu. Jangan benar-benar cuma mengandalkan diri sendiri sama decision sendiri. Itu menurutku egois sih. Gitu. Oke. Karena tadi last question guys, mungkin kita tutup aja kesimpulan yang kita dapat tadi di akhir kata-kata Bang Titus. Kita tuh makhluk sosial ya guys ya. Jadi harus saling berkolab, kerjasama guys. Biar bisa jadi the next Titus selanjutnya. Nah, belum sukses guys, amin lah. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin kita tutup aja. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya guys. Oke. Ciao.